Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Kurniawan dengan NIM L1A1 19106. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi Angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait daerah aliran sungai Musi atau disebut DAS Musi. Baik, pertama kali akan saya jelaskan terkait peta wilayah dari daerah aliran Sungai Musi itu sendiri. Dapat dilihat di sini adalah peta kontur dari Das Musi itu sendiri. Yang biru-biru ini merupakan Das Musi dan yang seperti akar ini adalah subdas-subdasnya. Dapat terlihat jelas dari penjelasan gambar yang berikut ini. Nah, ini adalah Das Musi, ini adalah daerah aliran sungainya. Sedangkan yang menyimpang-menyimpang ini adalah subdas-subdas dari Das Musi itu sendiri. Ada subdas Komering, ada subdas Lematang, subdas Ogan, subdas Rawa, subdas Rupit, dan subdas-subdas yang lainnya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu analisa dasar dan kondisi faktual dari daerah aliran sungai atau Das Musi itu sendiri. Yang pertama, kondisi umumnya. Secara topografi, Das Musi itu sendiri mencakup area seluas 59.942 km persegi di Provinsi Sumatera Selatan. Terletak antara 2 derajat 17 sampai 4 derajat 58 lintang selatan dan antara 102 derajat 4 sampai 105 derajat 20 bujur timur. Topografi Das Musi ini sendiri dibagi dalam 5 zona, yaitu zona barat, zona yang merupakan zona pegunungan, zona Piedmont, pusat dataran, rawa, pedalaman, dan dataran pantai, serta zona pegunungan yang termasuk bagian barat laut dan tenggara daerah studi terdiri dari lembah, lempeng, dataran tinggi, dan gunung berapi. Oke, selanjutnya itu kondisi dari segi geologi. Nah, sesuai dengan kemajuan interpretasi, Samudra Indonesia mengalami penurunan permukaan sekitar 6 cm setiap tahunnya. Nah, penurunan permukaan ini dimulai dari pertengahan periode ketiga atau yang kita dengar dengan nama ilmiah Miocene. Seperti lingkungan bukit barisan yang saling terkait yang menuju ke arah bawah membentuk rebahan ke arah barat Sumatera. Sampai pada periode keempat, daerah barat daya dan tenggara dipisahkan oleh Danau Ranau yang merupakan lanjutan dari puncak barisan itu sendiri. Secara meteorologinya, kondisi meteorologi Das Musi itu sendiri dipengaruhi oleh musim tropis. Karena tahu sendiri kalau kawasan Sumatera itu dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan ia beriklim tropis. Di dalamnya terdapat musim panas dan iklim lembab yang sepanjang tahun pada daerah ini. Nah, di sini terlihat diagram garis dan diagram batang dari kondisi meteorologi di kawasan Das Musi itu sendiri. Yang ini adalah curah hujannya. Diagram batang segitiga hitam ini adalah kelembapan. Diagram batang bulat ini adalah sinar matahari. Bulat hitam ini adalah suhu. Dan diagram batang putih ini adalah evapotranspirasi dari Das Musi itu sendiri. Oke, secara singkat terkait siklus hidrologi dari Das Musi ini sendiri. Bagian hilir Sungai Musi itu merupakan tempat pertemuan dengan Sungai Komering dan aliran antara 2.500 meter kubik per detik yang mengalami perubahan pada musim kemarau dan musim hujan antara 1.400 sampai 4.200 meter kubik per detik. Nah, ketinggian air Sungai Musi ini sekitar 1,2 meter di atas permukaan laut dan tertinggi sekitar 0,0 meter di atas permukaan laut pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan, ketinggian air Sungai Musi adalah sekitar 1,8 meter di atas permukaan laut sebagai ketinggian maksimum dan ketinggian rata-ratanya itu mencapai 1,0 meter di atas permukaan laut. Secara industri, dalam Das Musi itu sendiri memuat beberapa industri-industri. Yang pertama itu industri perikanan. Dalam industri perikanan itu sendiri, sepanjang Das Musi itu sendiri terdapat sebesar 137.200 ton pada tahun 2019 menghasilkan produksi perikanan yang menyokong
konsumsi ada di khususnya daerah Das Musi itu sendiri. Dari jumlah tersebut, 50.400 ton merupakan hasil dari perikanan laut, sedangkan 72.905 ton dari perikanan darat, dan 13.831 ton dari perikanan ikan air payau. Pertumbuhan rata-rata produksi ikan adalah sebesar 7% per tahun selama 5 tahun dari tahun 1996 sampai 2001. Nah, berarti ini cukup besar, pertumbuhannya sekitar 7%, karena ini masyarakat sekitar juga memanfaatkan khususnya Sungai Musi dan anak-anak Sungai Musinya itu tempat sebagai tambak ikan seperti tidak digambar ini. Ini contoh tambak ikan yang dimanfaatkan di daerah Harun Sungai Musi oleh masyarakat. Oke, secara industri pertanian, dalam industri pertanian sendiri, pada akhir Lepelita 4, 1984 sampai 1989, Provinsi Sumatera Selatan itu telah mencapai swasembada pangan atau produk beras dengan produksi sebesar 1.282.483 ton dengan membudidayakan areal sebesar 443.830 hektar area persawahan. Nah, ini menjadikan Provinsi Sumatera Selatan dengan bisa dikatakan sebagai lumbung berasnya Sumatera, karena disokong juga oleh das-das ini sendiri yang dimanfaatkan sebagai aliran sungai dalam mencukupi kebutuhan air dari produksi industri pertanian itu sendiri. Di sepanjang Das Musi itu sendiri juga tidak hanya terdapat produksi padi, melainkan ada budidaya lainnya seperti jagung, palawija, ubi, kacang, dan kacang panjang. Adapun juga tanaman-tanaman seperti karet, kelapa sawit, kopi. Dan kelapa ini juga merupakan tanaman utama yang dibudidayakan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam industri pariwisata, Provinsi Sumatera Selatan ini dikunjungi oleh turis asing sebanyak 18.600 turis asing dan 260.500 turis lokal pada tahun 2001. Ini angka yang cukup boom sekali, mengingat bahwasanya di Sumatera Selatan ini sendiri, khususnya daerah aliran sungainya, itu banyak sekali ekowisata, dan pariwisata yang termuat di dalamnya. Seperti itu tur Sungai Musi yang merupakan satu atraksi pariwisata daerah Palembang. Khususnya mungkin kita pernah mengunjungi kawasan tersebut, ada yang namanya Benteng Kuto Besar, ada juga Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, yang di dalamnya terdapat wihara pagoda terdapat di Pulau Kemaro sendiri. Dalam industri PDAM sendiri, perusahaan daerah air minum ini memiliki tanggung jawab untuk kebutuhan air seluruh areal perkotaan khususnya. Tapi belakangan ini sudah dilebarkan, daerah-daerah pelosok juga masuk, khususnya daerah-daerah Kota Madia dan Kota Terpadu Mandiri atau kita sering kenal dengan KTM, itu sudah cukup masuk PDAM di dalamnya sudah dimulai disokong. Jadi PDAM ini sudah dikatakan sudah tanggung jawabnya cukup sudah lebar, cukup optimal, dan harapannya lebih dioptimalkan lagi karena ini ada mengingat bahwasanya daerah das tersebut masyarakat juga memanfaatkan sebagai konsumsi air baik untuk minum dan mencuci pakaian dan sebagainya. PDAM ini juga sendiri telah menjalankan otonomi perusahaan secara finansial dan anggarannya itu dipisahkan dari pemerintah daerah. Artinya ini cukup pencapaian cukup juga karena tidak lagi melibatkan pemerintah daerah karena finansial mereka sudah tercukupi. Mungkin anggaran yang lainnya untuk anggaran-anggaran yang lain juga. Baik, saya akan menjelaskan terkait subdas-subdas yang ada di Das Musi itu sendiri. Yang pertama itu adalah Subdas Komering. Nah, Subdas Komering ini sendiri merupakan salah satu subdas dari 9 subdas musi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera yang memiliki luas sekitar 915.375,820 hektar. Nah, Subdas Komering ini termasuk salah satu subdas prioritas yang memerlukan penanganan segera karena sejalan dengan perkembangan masyarakat di wilayah subdas aliran sungai Komering. Maka berbagai tatanan kehidupan berubah dengan cepat mengikuti berbagai kebutuhan masyarakat. Subdas Komering ini sendiri juga dikenal sebagai subdas yang terbesar, khususnya di daerah Das Musi, karena dalamnya juga masyarakat sangat membutuhkan ketergantungan dengan das tersebut, baik dari industri pertambangan, batu koral, atau pasir, dan sebagainya. Masyarakat juga memanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga, dan juga untuk industri pertanian. Nah, saya singgung lagi bahwasanya industri pertanian dalam Das Musi ini sendiri juga berasal dari Subdas Komering ini sendiri, mengingat bahwasanya Subdas Komering ini cukup besar sekali
pengaruhnya terhadap industri pertanian khususnya di kawasan Sumatera Selatan. Nah, Subdas Komering ini sendiri dilalui oleh beberapa wilayah, khususnya itu adalah wilayah Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Induk, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ilir. Cukup banyak juga dilewati wilayahnya. Selanjutnya Subdas Ogan ini merupakan anak sungai dari Sungai Musi di Sumatera bagian selatan. Kita dapat lihat di peta ini dia cukup agak ke tengah sedikit, sedangkan Subdas Komering tadi di wilayah perusahaan yang saya tunjuk ini, dan ini adalah Subdas Ogan. Subdas Ogan ini mengalir seluruhnya di wilayah Sumatera Selatan, muncul di pegunungan Bukit Barisan dan mengalir berkelok-kelok ke arah timur untuk bergabung dengan Sungai Musi di daerah Kertapati. Jadi bermuaranya di Kertapati. Karena Subdas Palembang itu letaknya bermuaranya di Kertapati di sini. Oke, Sungai Ogan ini juga merupakan sungai terpanjang ketiga di Sumatera, setelah Sungai Musi dan Sungai Komering. Sungai ini mengalir di perbatasan atau memotong melalui Kabupaten Oku Selatan, Oku dan Oki, serta Ogan Ilir, Indralaya. Oke, selanjutnya Subdas Lematang. Subdas Lematang ini sendiri merupakan das bagian hulu yang terletak di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jumlah luas total hutan lindung yang ada di Pagar Alam sekitar 26.065 hektar dan yang telah mengalami kerusakan menurut data dari status lingkungan hidup daerah adalah seluas 3.622,65 hektar. Ini cukup memprihatinkan mengingat cukup besar sekali kerusakannya. Data di atas juga merupakan keadaan tutupan lahan yang terjadi pada Subdas Air Lematang telah mengalami degradasi lahan yang di mana kawasan hutan lindung telah menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Kita juga tidak dapat memungkiri bahwasanya masyarakat sekitar sangat tergantung pencahariannya dengan sungai tersebut, Sungai Lematang tersebut. Di sana juga termuat beberapa industri, baik industri perikanan, pertanian, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Subdas Kikim. Subdas Kikim ini merupakan bagian dari wilayah Sungai Musi. Kondisi topografi sebagian besar memiliki kelerangan datar 54,64%, kelerangan terjal curam dengan presentasi total sebesar 12,81%. Kondisinya hidrologis memiliki curah hujan yang maksimum dengan kategori yang tinggi sehingga potensi terjadinya erosi banjir itu sangat tinggi. Karena mengingat bahwa Subdas Kikim ini sendiri terletak di kawasan dataran tinggi seperti Kabupaten Lahat, Pagar Alam dan sekitar-sekitarnya. Yang selanjutnya ada Subdas Rawas. Subdas Rawas ini sendiri merupakan salah satu dari 14 subdas yang termasuk dalam Subdas Musi. Subdas Rawas memiliki luas sebesar 586.769,30 hektar atau mencapai 10,97% dari luas Das Musi dan merupakan subdas terluas keempat dari Das Musi. Selain wilayah Musi Rawas Utara, wilayah Subdas Rawas juga termasuk dalam wilayah Musi Banyuasin. Subdas Rawas termasuk dalam kategori Das Musi bagian hulu, di mana sekitar 121.585 hektar lahan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rawas terdiri dari hutan produksi sekitar 89.511 hektar dan hutan produksi terbatas sekitar 32.074 hektar. Nah, ini adalah peta kontur dari Subdas Rawas itu sendiri. Ini berpapasan langsung dengan daerah Provinsi Jambi. Ada beberapa permasalahan dan bagaimana solusinya dari Das Musi itu sendiri. Di sini saya menawarkan beberapa solusi juga. Pertama kita lihat masalahnya. Yang pertama di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan sendiri tentunya kita tahu bahwasanya dikelola oleh lembaga-lembaga yang berbeda pada tingkat nasional maupun provinsi. Di nasional ada KLHK, sedangkan di provinsi ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di kabupaten juga mungkin terdapat di Dinas Lingkungan Hidup kabupatennya itu sendiri. Permasalahan yang cukup disoroti dari bidang kehutanan sendiri, yang pertama tentunya adalah penebangan liar, serta konsesi dari penebangan itu sendiri. Banyak sekali masyarakat sekitar memanfaatkan hasil hutan yang ada di Das tersebut dengan cara penebangan liar secara ilegal. Apa solusi yang saya tawarkan? Tentunya penanaman hutan kembali dan rehabilitasi dan pembinaan hutan berkelanjutan seperti yang saya perlihatkan di gambar tersebut di bawah ini. Oke, permasalahan kedua itu adalah kualitas air. Disimpulkan bahwasanya yang menyebabkan kualitas air itu menurun atau jelek itu adalah disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, limbah air rumah tangga. Yang kedua adalah limbah industri. Limbah air rumah tangga itu sendiri kita lihat masyarakat itu membuang sampah di sungai
Sedangkan limbah industri itu juga industri-industri seperti produksi minyak goreng ataupun pulp paper, kelapa sawit itu membuang limbah mereka juga ke sungai, itu sangat disayangkan. Apa solusinya? Yang pertama itu yang saya tawarkan adalah standarisasi kualitas air. Standarisasi kualitas air sendiri tentunya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menstandarisasi kualitas air itu sendiri. Tentunya standarisasi ini berkesinambungan dan juga memiliki tanggal-tanggal, maksudnya tempat-tempat sesuai dengan jadwal, misalnya adalah 3 bulan sekali atau sebagainya, itu harus distandarisasi agar dapat terlihat kualitas airnya cukup baik. Yang kedua ada sistem pengawasan kualitas air. Pengawasan ini sendiri tentunya juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait. Serta pengawasan ini sendiri tidak hanya diawasi saja, tapi berikan sanksi bagi seluruh pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap pencemaran kualitas air di das musi ini sendiri. Itu cukup harus ditegaskan dari kelembagaannya. Yang ketiga adalah pengubangan beban beban polusi. Pengurangan beban polusi ini sendiri maksudnya ini berkonteks ke masyarakat. Biasanya mereka membuang sampah itu pun tidak satu titik, tetapi tercecer-cecer sehingga mengakibatkan bebannya itu seperti penyumbatan sampah itu ada di mana-mana. Nah, apa dampak yang ditimbulkan di sini? Ini dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor juga. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah sendiri untuk melakukan kampanye ataupun penyuluhan juga terkait hal tersebut. Bisa juga ditetapkan kebijakan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang buang sampah sembarangan, khususnya di daerah aliran sungai itu sendiri. Yang keempat, yaitu peningkatan sistem perawatan limbah industri. Ini juga merupakan tanggung jawab dari lembaga terkait dan pelaku industri itu sendiri. Kita harus tingkatkan sistemnya, khususnya bagi mereka pelaku industri itu sendiri. Mereka merupakan tanggung jawab utama dalam perawatan tersebut. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah penguatan yang penting dari jaringan pengawasan kualitas air. Ini juga tentunya dilakukan oleh para stakeholder yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tersebut. Oke, saya masuk ke selanjutnya lingkungan sosial. Nah, di lingkungan sosial ini sendiri, masyarakat yang pertama itu penggunaan sungai oleh masyarakat. Saya telah singgung tadi beberapa hal bahwasanya masyarakat di Das Musi itu sendiri menggunakan sungai sebagai kebutuhannya. Ada juga sebagai air minum. Sekitar 40%, lebih dari 40% masyarakat di Das Musi itu menggunakan sungai Musi sebagai sumber air minum mereka. Dan juga konsumsi rumah tangga lainnya seperti untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Ada juga untuk tempat memandi. Nah, yang kedua itu adalah kualitas air sungai. Sudah saya singgung bahwasanya kualitas air sungai di Musi itu juga cukup bisa dikatakan baik, bisa juga dikatakan buruk. Karena seperti ini, di Sungai Das Musi, saya juga tinggal di kawasan tersebut. Pada saat kemarau cukup bagus ya, cuman tapi jika peralihan antara kemarau dan penghujan akan terjadi berbagai permasalahan seperti banjir, airnya kumuh ya karena sampah-sampah itu yang bermuara akan terbawa kemana-mana. Itu juga sangat memprihatinkan bagi kualitas air sungai. Air minum juga, masyarakat juga memanfaatkan air sungai ini juga seperti yang saya katakan tadi sebagai air minum. Air pertanian, masyarakat juga memanfaatkan Das Musi sebagai air pertanian untuk pengairan pertanian mereka, budidaya air tawar seperti kayak budidaya ikan, tambak di daerah-daerah das yang seperti saya perhatikan tadi, air bagi industri atau pelayanan. Itu juga bagi industri-industri mereka juga menggunakan air-air di Das Musi itu untuk industri mereka. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan gangguan yang selama saya presentasi. Saya tahu ini cukup banyak kekurangan di presentasi saya. Saya harap dapat menambah pengetahuan khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Kurniawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.